warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pelajaran prakarya kelas 7, yaitu tentang kerajinan serat dan kerajinan tekstil untuk bab 1. Kerajinan serat dibagi menjadi dua, yaitu serat yang berasal dari alam dan serat yang buatan. Serat yang berasal dari alam itu artinya serat yang kita ambil dari alam. Ini ada dua jenis, yaitu serat dari tumbuhan dan serat dari hewan. Serat dari tumbuhan dibagi menjadi 4: serat dari daun, serat dari bunga, serat dari biji, dan serat dari batang. Dari daun contohnya eceng gondok, pandan berduri, daun nanas, daun mendong, dan lain-lain. Serat dari buah contohnya itu sabut kelapa yang biasa kita gunakan atau kita pakai untuk membuat sapu. Serat dari biji contohnya kapas. Yang keempat, serat dari batang. Serat dari batang biasanya diambil dari pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, beringin, rami, linen, ataupun jute, dan lain-lain. Sekarang yang kedua, serat dari hewan. Serat dari hewan cuma ada dua macam, yaitu serat dari stapel. Stapel itu bulu, contohnya bulu domba untuk dibuat wol. Dan yang kedua, serat dari filamen. Filamen itu contohnya benang sutra atau dari sutra, seratnya ulat sutra untuk membuat benang sutra, lalu dibuat bahan, yaitu bahan sutra, kain sutra. Pengolahan bahan serat. Pengolahan bahan serat ada 4 tahapan, yaitu yang pertama pemintalan benang, yang kedua penggulungan, 3 pencelupan warna sesuai dengan keinginan, yang keempat penenunan atau pembentukan benang menjadi bahan atau kain. Berikutnya adalah proses produksi kerajinan bahan serat. Ada 3 macam. Yang pertama menenun, teknik menenun atau tapestry. Yang kedua teknik menjahit, dan yang ketiga teknik mengikat. Terus yang berikutnya fungsi kerajinan tekstil. Fungsi kerajinan tekstil ada 4. Yang pertama fungsi kelengkapan ritual untuk melakukan ritual adat atau ritual keagamaan. Yang kedua fungsi simbolik, simbol untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga fungsi penghias untuk menghiasi, memperindah. Yang keempat fungsi benda pakai untuk dipakai, untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu fungsi benda pakai. Berikutnya prinsip kerajinan tekstil. Prinsip yang digunakan yaitu ada 4. Yang pertama keunikan bahan kerajinan, yang kedua keterampilan tangan, yang ketiga unsur estetik, dan yang keempat unsur hiasan atau ornamen, jadi keindahannya. Terus jenisnya, jenis kerajinan tekstil, yang pertama jenis tenun, yang kedua tapestry, yang ketiga makrame, yang keempat batik, 5 sulam, 6 jahit perca, 7 jahit tindas, 8 cetak saring. Terus berikutnya proses produksi kerajinan tekstil. Tujuannya ada 2, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dengan hasil pengembangan atau modifikasi. Produksi kerajinan batik. Untuk memproduksi kerajinan batik, bahan produksinya ada 3, yaitu kain yang mau dibatik berupa kain putih, yang kedua adalah malam, yang ketiga zat pewarna batik.
Berikutnya alatnya. Alat untuk membatik ada yang namanya gawang. Gawang itu kayu atau bambu yang digunakan untuk merentangkan kain. Yang kedua adalah bandul. Bandul itu biasanya terbuat dari timah atau kayu atau bisa juga batu yang dimasukkan ke dalam kantong supaya kainnya tidak mudah bergeser. Yang ketiga wajan. Wajannya biasa yang biasa kita gunakan untuk menggoreng itu wajan, tapi biasanya yang digunakan itu wajan yang kecil. Yang keempat kompor. Kompornya juga kompor yang kecil. Terus taplak. Taplak itu kain untuk menutupi badan si pembatik supaya tidak terkena pewarna atau tetesan malam. Terus saringan malam, jadi ada saringannya juga. Yang ketujuh canting. Canting itu untuk menuliskan pola batik dengan cairan malam. Terus yang kedelapan dingklik. Dingklik itu tempat duduk, biasa di sini jengkok. Terus proses membatik. Proses membatik ada 12 macam. Yang pertama nganji. Nganji itu artinya memberi kanji setelah kainnya dicuci. Yang kedua ngemplong. Ngemplong itu proses penghalusan permukaan kain dengan cara dipukul-pukul. Itu namanya ngemplong. 3. Nyungging. Nyungging itu adalah proses membuat pola di atas kertas. Jadi pola yang akan dibatik ditulis dulu di kertas, digambar dulu. Yang keempat, nuaplak. Nuaplak itu proses menjiplak. Kayak PAUD atau SD, jiplak, nuaplak namanya. Yang kelima, ngelowong. Ngelowong itu artinya memberi malam pada kain sesuai dengan pola. Yang keenam, ngiseni. Ngiseni itu namanya proses membatik dengan memberi isian motif ke dalam pola besar. Yang ketujuh, nembok. Nembok itu artinya proses penutupan pada bagian-bagian tertentu dengan malam agar tetap warnanya putih saat dilorot. Terus yang kedelapan, nyolet. Nyolet itu artinya memberi warna dengan kuas atau kayu dengan ujung spon. Yang kesembilan, nyelup. Nyelup itu proses memberi warna dengan cara menyelupkan. 10, mopok. Mopok itu artinya memberi isian pada latar belakang pola. 11, ngelorot. Ngelorot itu artinya membuang malam yang sudah tidak digunakan. Yang terakhir yaitu 12, nanahi. Nanahi itu artinya memberi isian dengan malam pada latar belakang pola. Sekian saja, sampai jumpa.